Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas salah satu aplikasi dari turunan, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Sebelum kita membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun, kita akan mengulang sedikit ya materi SMP, yaitu tentang nilai gradien suatu garis. Apabila suatu garis dari kiri ke kanan miring ke atas, maka gradiennya bernilai positif. Apabila suatu garis dari kiri ke kanan miring ke bawah, maka gradiennya bernilai negatif. Apabila suatu garis terlihat mendatar atau horizontal, maka gradiennya bernilai 0. Nah, ketiga konsep ini jangan sampai kalian lupakan karena akan kita gunakan untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Perhatikan grafik fungsi berikut, yaitu grafik fungsi x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2. Pertama kita akan membahas tentang fungsi naik. Perhatikan interval di mana fungsi fx naik, yaitu ketika nilai x-nya kurang dari 0, grafik ini terlihat naik ya. Ketika x-nya kurang dari 0, grafik ini naik. Kemudian yang kedua, ketika x-nya lebih dari 2, dimulai dari sini berarti x-nya lebih dari 2, maka grafik ini juga terlihat naik. Nah, apabila pada saat grafik yang naik ini kita berikan garis tangan atau garis singgung, maka terlihat bahwa dari kiri ke kanan garis singgung ini miring ke atas ya. Dari kiri ke kanan miring ke atas. Dan ini berlaku untuk semua titik pada saat grafik ini naik. Perhatikan, semua garis singgung ya, garis singgung ini terlihat miring ke atas. Maka kesimpulannya gradiennya positif. Atau bisa kita tuliskan menjadi M lebih dari 0 atau M positif ya, gradien positif. Nah, ingat hubungan antara gradien dan turunan fungsi, yaitu M sama dengan F aksen X atau gradien sama dengan turunan pertama dari suatu fungsi. Konsep ini dibahas ketika mendefinisikan turunan fungsi ya, di awal-awal sekali. Silahkan dibuka kembali bukunya. Maka syarat suatu fungsi fx naik pada suatu interval adalah, nah, M ini kita ganti dengan F aksen X karena sama kan, berarti F aksen X lebih dari 0 atau turunan pertamanya positif lebih dari 0, maka fungsinya pasti naik. Diingat ya, ketika F aksen X-nya lebih dari 0 maka fungsi naik. Kedua, fungsi turun. Perhatikan interval di mana fungsi fx turun, yaitu X-nya antara 0 dan 2, antara 0 dan 2. Lihat grafik yang berwarna merah. Terlihat bahwa grafik ini tuh turun. Nah, apabila diberikan garis tangan, garis ini dari kiri ke kanan terlihat tuh turun atau miring ke bawah, dan ini berlaku untuk semua titik pada saat grafik ini turun. Maka kesimpulannya gradiennya bernilai negatif atau M kurang dari 0. Negatif kan? Ingat hubungan antara gradien dan turunan fungsi bahwa M sama dengan F aksen X. Maka syarat suatu fungsi fx turun pada suatu interval adalah M ini kita ganti dengan F aksen X, yaitu F aksen X kurang dari 0. Maka suatu fungsi turun ketika turunan pertamanya kurang dari 0 atau negatif. Untuk lebih memahami tentang fungsi naik dan fungsi turun, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 12x. Nah, pertama kita akan menentukan fungsi naik ya. Berarti f aksen x-nya lebih dari 0. Berarti fungsi ini kita turunkan. 2x pangkat 3 diturunkan, berarti 3 dikali 2, 6x. Pangkatnya dikurang 1 berarti 6x kuadrat. Dikurang 2 dikali 9, 18x. Pangkat dikurang 1 berarti x pangkat 1 kan? X pangkat 1 ditambah 12x lebih dari 0. Nah, tidak sama ini bisa kita bagi dengan 6. 6 dibagi 6, 1. Dikurang 18 dibagi 6, 3. Ditambah 12 dibagi 6, 2. Lebih dari 0 dibagi 6 berapa? 0. Kemudian ini bisa kita faktorkan. Bilangan yang kalau dijumlah hasilnya negatif 3, kalau dikali 2 berapa bilangannya? Kalau bingung silahkan cari faktor dari 2, bisa 1 dan 2 atau negatif 1 dan negatif 2. Yang paling mendekati yang mana? Kalau dikali 2 dijumlah negatif 3. Negatif 2 dan negatif 1. Coba dikalikan. 2 jumlahkan negatif 3. Maka faktornya adalah X dikurang 2 dikali X dikurang 1 ya. Kita buat dulu sama dengan 0 karena kita akan melakukan pengujian.
Pertama, X dikurang 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2, atau X dikurang 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Kita buat garis bilangan 1, 2. Jangan terbalik ya. Kalau misalkan di sini negatif 2, berarti letakkan di sebelah sini. Jadi kalau negatif 2 berarti di sebelah kiri, satunya di sebelah kanan. Sesuai dengan garis bilangan. Nah, di sini terdapat 3 interval, yaitu untuk X-nya kurang dari 1, X-nya antara 1 dan 2, interval ketiga X-nya lebih dari 2. Dan kita boleh mengambil sebarang titik, baik di sebelah kiri, tengah, atau di sebelah kanan. Misal sebelah kanan, ingin mengambil titiknya X-nya 100 atau 1000 ya silahkan. Intinya kita mengambil titik yang paling mudah untuk dihitung. Nah, di sini saya mengambil X-nya sama dengan 0. Letak X sama dengan 0 di sebelah kiri kan, yaitu X-nya kurang dari 1. Nah, 0 ini kita substitusikan ke X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Berarti 0 kuadrat dikurang 3 dikali 0 ditambah 2. 0 kuadrat berapa? 0. Dikurang 3 kali 0. 0. 0 kurang 0? 0. 0 tambah 2? 2. Kesimpulannya, artinya jawaban akhirnya positif. Ya, positif. Letak di sini positif. Nah, karena di sini positif, maka yang lainnya menyesuaikan dengan berlawanan tanda. Berarti di sini negatif, di sini positif. Nah, ingat pada saat positif grafik fungsinya naik kan? Pada saat dia positif naik, kemudian negatif dia tuh turun, positif naik lagi. Kita hanya mengambil yang positif ya. Perhatikan ini bentuk ilustrasinya. Jadi pada saat dia positif naik, grafiknya naik, kemudian turun, kemudian naik lagi. Maka diambil yang pada saat dia naik pertama, X-nya kurang dari 1 dia naik kan? Pada saat X-nya kurang dari 1, berarti grafik ini naik. Kemudian pada saat antara 1 dan 2 dia turun. Maka ini tidak diambil karena kita mengambil fungsi naik. Kemudian X-nya lebih dari 2, dia juga naik. Maka kesimpulannya jadi fungsi naik saat X-nya kurang dari 1 atau X-nya lebih dari 2. Nah, kedua kita akan mencari fungsi turun. Kita akan menggunakan cara yang mungkin sudah familiar bagi kalian ya. Mungkin ini terlalu ribet bagi sebagian orang. Nah, kita menggunakan cara matematika wajib di kelas 10. Sama ya, kita ambil nilai yang sudah kita dapatkan. Tapi karena kita menentukan fungsi turun, maka aksen X-nya kurang dari 0. Ingat ya, fungsi turun yaitu kurang dari 0. Ini kan naik, lebih dari, turun, kurang dari. Difaktorkan sama, berarti X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 1. Kita melakukan pengujian sama. 1, kemudian 2, ambil X-nya 0, berarti positif. Kesimpulannya kan positif, negatif, positif. Nah, lihat tandanya. Tanda di sini adalah kurang dari, maka ambil interval yang negatif ya. Kalau dia lebih dari, ambil yang positif. Kalau dia kurang dari, maka ambil yang negatif. Kesimpulannya, jadi fungsi turun saat X-nya antara 1 dan 2. X lebih dari 1, X kurang dari 2, atau antara 1 dan 2. Lebih simpel kan? Nah, misal kita pengennya menggunakan cara ini untuk fungsi naik, sama, berarti kita hapus dulu kan? Nah, lihat positif, negatif, positif. Lihat tandanya, tandanya lebih dari, maka ambil yang positif. Selesai. Berarti fungsi naik saat X-nya kurang dari 1 atau X-nya lebih dari 2. Ya, silahkan pilih cara yang menurut kalian paling gampang untuk diingat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.